Perbedaan karakter tidak hanya terjadi pada sebuah model mobil atau tipe mobil saja, namun pembelinya pun juga memiliki karakter yang berbeda, terutama pembeli mobil baru dan mobil bekas. Seperti yang diutarakan oleh Denny Saputra, branch manager salah satu showroom mobil bekas di wilayah Serpong. Menurutnya, pembeli mobil baru dan mobil bekas memiliki karakter yang berbeda. Nah, mobil mania, apakah perbedaan karakter kedua pembeli tersebut? Yuk kita simak penuturan dari Denny Saputra. Karakter pembeli mobil bekas dan karakter mobil baru itu berbeda. Mulai dari segi karakternya sendiri. Karena kan acuan untuk konsumen membeli mobil itu ada 5. Jadi pertama-tama ada karakter. Ini ada kita mengadopsi 5C. C pertama karakter. Kedua habis karakter, kapasitas. Kemudian ada kapital, keempat condition, dan terakhir kolateral. Ya. Itu kenapa mesti ada 5 itu? Nah, kita bahas yang pertama ya, C pertama, karakter. Kalau untuk orang mau beli mobil, karakter di mobil baru ini dia lebih mengutamakan perfeksionis. Pertama dia lebih mengutamakan perfeksionis, kedua dia mengutamakan servis. Terkadang selisih harga nomor 2, terkadang. Jadi istilahnya kalau misalkan dari mobil baru kan harga semua sama, beda di diskonnya. Contoh misalnya mobil Avanza, di dealer satu, dealer diskonnya misalkan 10 juta misalnya, yang satu lagi diskonnya 9 juta. Walaupun dengan segi uang, value money-nya lebih baik yang diskon 10 juta kan. Cuman terkadang kalau yang si diskon 9 juta ini dia punya sikap salesman itu baik, terus pengetahuan tentang produk knowledge-nya, tanya jawabnya enak. Intinya kalau customer itu bisa dirangkul, bisa tidak menutup kemungkinan si yang diskon 9 juta ini bisa deal, yang diskon 10 juta itu nggak bisa deal, ada kemungkinan. Nah, kalau mobil bekas, pertama-tama kondisi mobil. Jadi mobil itu kalau mobil baru kan dia mengutamakan servis, dia nggak usah lihat mobil. Misalnya contoh orang mau beli Avanza, pesan warna silver, dia nggak usah lihat mobilnya. Semua mobil beli di Plaza Toyota Jakarta, beli di Toyota di Papua pun bentuknya sama, warna sama, semua sama. Nah, mobil bekas yang pertama dilihat sama orang itu karakter, lihat mobilnya. Dia cenderung melihat dulu mobilnya, perhatiin semuanya, kualitas eksteriornya, interiornya, bunyi mesinnya, surat-suratnya, barusan dia kasih keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mobil bekas cenderung benar-benar based on harga. Jadi contoh, mobil misalnya udah cocok nih, mobil bagus semuanya, dia beda DP sedikit, misal sama-sama bagus ya, beda DP sedikit, itu dia cenderung pindah. Karena dia punya kemampuan untuk membayarnya itu yang sudah terukur gitu. Nah, kapitalnya dia tuh lebih mengutamakan kalau mobil baru itu cenderung orang udah niat mau beli mobil, bukan mencoba-coba. Jadi misalkan dia tahu nih kemampuan dia, DP-nya misalkan 50 juta, angsurannya misalkan dia mampunya 4 juta, dia akan mengukur beli mobil yang sesuai dengan angsuran. Kalau di mobil bekas nggak, di mobil bekas cenderung misalkan angsuran dia niat nih 4 juta nih, dia udah set dari rumah, dia ngomong sama istrinya angsuran ngomongnya 4 juta. Jangan sampai di sini lihat mobilnya bagus, terus DP-nya menarik, DP-nya murah, otomatis kan DP murah kan angsuran pasti kan akan mampu naik kan. Nah, cenderung dia di situ kita bisa mainin emosionalnya. Terus kemudian yang lainnya kayak seperti kolateralnya. Kita bicara dengan kolateral, ini menarik. Ini saya bicara dari ranking 1, 2, 3 sesuai dengan yang paling vitalnya ya. Nah, kolateralnya kalau mobil baru karena sudah mobil baru itu kolateralnya cenderung lebih baik daripada mobil bekas. Nah, dari ini sih lebih kepada penilaian dari pihak itu leasing sendiri ya. Jadi artinya kolateralnya mobil bekas cenderung tuh orang masih banyak yang mencoba-coba, jadi sehingga ada beberapa konsumen yang terkadang memaksakan gitu loh, sehingga kolateralnya kecil. Jadi contoh misalnya dia
jaminan kolateralnya dia tuh aset rumah atau gajinya dia seperti apa, cenderung dia maksain gitu, udah nanti mobil bagus lah. Nah kalau mobil baru nggak, dia lebih